Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahil babir rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan, yang mewakili Bapak Ketua Kepala Kementerian Agama Kota Banjarmasin dan juga Sekretaris PCNU Kota Banjarmasin dan juga Wakil Rais Suriah PCNU Kota Banjarmasin, guru kita, Guru Haji Mursid SPDI, dan juga seluruh pengurus PCNU Kota Banjarmasin yang alhamdulillah berhadir pada acara kita pagi hari yang mulia ini. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan memberikan kepada kita kesehatan dan umur panjang sehingga kita dapat berhadir pada acara pagi hari yang mulia ini, yang acara ini diprakarsai oleh Ibnu dan juga IPPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, mengambil tema pada pagi hari ini yaitu peran aktif pelajar Nahdlatul Ulama dalam mengusung semangat nasional, semangat nasionalisme, menyongsong penyelenggaraan pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang akan datang. Saya kira tidak ada di antara kita yang tidak tahu tanggalnya pemilu 2024 akan datang, ya. Apalagi yang lagi bermesraan, gitu, yang lagi memandu kasih. Kenapa? Karena pemerintah paham, ya, dilaksanakan pemilu bertepatan dengan tanggal 14 Februari. Nah, itu tahun 2024 yang akan datang. Biasanya anak-anak muda lebih memahami pada tanggal 14 Februari itu dikatakan sebagai hari kasih sayang. Gitu. Walaupun sebenarnya ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, ajaran Islam, tidak mengenal kasih sayang itu hanya pada tanggal 14 Februari saja. Kita diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan diajari untuk berkasih sayang bukan hanya pada tanggal 14 Februari, tapi setiap saatnya hidup kita di atas dunia kita diperintahkan untuk saling berkasih sayang. Seorang ibu, seorang bapak berkasih sayang kepada istrinya, seorang ibu berkasih sayang kepada anak-anaknya, seorang sahabat berkasih sayang dengan sahabatnya, dan segitulah seterus-terusnya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW, beliau adalah tokoh pemersatu umat dan beliau adalah tokoh kasih sayang yang pernah hidup di atas dunia ini. Ma'asyiral ikhwan rahimahumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah acara hari ini berjalan dengan lancar berkat dukungan dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin yang sudah diagendakan di dalam program PCNU Kota Banjarmasin di tahun 2023. Kalau sebelumnya, semalam itu beberapa minggu yang lalu
itu Vici Muslimat dan Vici Pataya sudah juga melaksanakan acara seminar kebangsaan di tempat ini juga. Kemarin juga sebelumnya lagi ada Pergunu juga melaksanakan acara di tempat ini juga, di Hotel Rodita, hotel yang bergengsi di Kota Banjarmasin. Gitu. Nggak tahu bintangnya bintang berapa ini? Gitu. Bintang 4. Nah, berarti hotel ini kalah lawan NU bintangnya. Kalau NU bintangnya 9. Nah, ya. Gitu. Memang kalau sudah orang di pundaknya itu ada bintangnya sampai 9, itu luar binasa. Luar biasa. Ya, itu ya, luar biasa. Jenderal aja sekarang paling tertinggi bintangnya hanya 5. Itu pun juga satunya itu bintang kehormatan. Nah, tapi NU alhamdulillah sampai saat sekarang ini bintangnya tidak pernah berkurang, selalu 9. Mudah-mudahan semangat dalam tepuk tangannya tadi juga membangkitkan semangat kita pada pagi hari yang mulia ini dalam menghadiri acara seminar peran aktif pelajar Nahdlatul Ulama dalam mengusung semangat nasionalisme, menyongsong penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 yang akan datang. Maka itu Ulun sebagai Ketua PCNU berterima kasih banyak atas terlaksananya acara ini, khususnya kepada Ketua IPNU dan Ketua IPPNU. Kalau Ketua IPNU Ulun tahu orangnya, tapi Ketua IPPNU ini belum tahu yang hanyar ini siapa orangnya. Berdiri. Mana orangnya? Berdiri. Hah? Oh, itu orangnya. Masya Allah. Mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala suami yang soleh, insya Allah. Itu. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, peran pemuda adalah sangat penting bagi negara kita Republik Indonesia ini dalam menjaga kemajuan, kemejemukan adat dan budaya yang ada di negara kita. Selain itu, para pemuda harus menjunjung tinggi persatuan bangsa yang sudah terjaga selama berabad-abad di Republik Indonesia ini. Kemudian juga para pemuda harus berani membela yang benar dan jangan sampai ciut berhadapan dengan siapapun untuk membela kebenaran yang ada di atas dunia ini. Masyarakat bisa disebut berbudaya ketika mereka dapat memanfaatkan semua potensi dan kekuatan yang ada pada diri sendiri dan lingkungan mereka. Maka itu dalam menyambut datangnya pesta demokrasi di tahun 2024, hendaknya IPNU dan IPPNU memiliki peran aktif dalam mensukseskan acara hajatan 5 tahun bangsa kita yang dilaksanakan di Republik kita Indonesia ini. Mudah-mudahan kita seberataan dapat mensukseskan pemilu tahun 2024 ini dengan tidak menyebarkan berita hoax, gitu, dengan tidak mendiskreditkan pasangan-pasangan yang lainnya. Biar jangan berbeda-beda di antara kita seberataan, hendaknya kita mendahulukan hubungan emosional kita. Ya, walaupun NU sekarang ini tidak ikut sebagai partai politik dan tidak menentukan sikap untuk membela dan mendukung siapa-siapa, tapi warga NU hendaknya mengerti dan paham, ya, hendaknya mengerti dan paham
siapa kira-kira yang akan diusung dan dijadikan pemimpin masa depan kita di tahun 2024 yang akan datang. Nah, ulun kira seberataan kita tahu-tahu aja seberataan. Teman ulun hendak mengisahkan sedikit dan memperkenalkan, karena kawan ulun sekretaris PCNU Kota Banjarmasin ini, beliau Bapak Fatur Rahman SPDI, beliau mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di pemilihan umum pada 2024 akan datang. Acara NU ini seberataan Sidin yang membidaninya, walaupun Sidin kada beranak. Gitu. Jadi semua acara-acara NU ini, alhamdulillah ulun sebagai ketua merasa terbantu. Kalau seorang aja ketua yang mengurus NU ini tidak akan jalan. Itu seperti sebelumnya, pengurus-pengurus sebelumnya. Bahkan ulun ingat dulu waktu Bapak Ketua PBNU Bapak Kiai Haji Hashim Mujadi, beliau datang ke Banjarmasin, beliau berceramah di Mahligai Pancasila. Beliau mengatakan, saya berharap, ujar Sidin, NU di Kalimantan Selatan, wabil khusus di Kota Banjarmasin ini jangan mati suri. Nah, itu boleh tidur tapi jangan lawas. Jangan tidurnya seperti tidurnya Ashabul Kahfi, nah kadang bangun-bangun sampai 300 tahun. Nah, itu jersidin itu. Maka itu alhamdulillah di pengurusan NU yang sekarang ini, alhamdulillah kita bisa melihat acara-acara seperti ini diadakan di hotel yang berbintang. Gitu kan? Ini semuanya tidak terlepas dari peran aktif daripada sekretaris PCNU. Nah, gitu. Kita aplaus sekali dulu. Nah, beliau sekarang ini hendak bercalon, hendak jadi anggota DPR di Provinsi Kalimantan Selatan. Ulun semalam waktu lawan Buhan Patayat dan Buhan Muslimat, ulun dukung kepada ibu-ibu muslimat dan ibu-ibu Patayat untuk maju sebagai anggota DPR. Gitu. Tapi sayang sudah tutup. Sudah tutup pendaftarannya. Nah, itu. Tapi mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang ada perempuan-perempuan emas dari Kota Banjarmasin yang bisa masuk ke Senayan. Nah, atau yang bisa masuk ke Rumah Banjar. Ya kan? Itu. Kita berharap itu. Nah, begitu juga adik-adik semuanya ya yang tergabung di IPNU dan di IPPNU, masa depan NU 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun akan datang ada di pundak kalian semuanya. Gitu. Maka itu persiapkan diri kita untuk menyongsong kebesaran NU. Karena NU sekarang ini sudah berumur 1 abad. Itu. Berumur 1 abad. Nah, maka itu umurnya sudah terlalu tua. Ya. Tapi kita yang berjuang untuk NU tidak boleh tua. Harus semangatnya jadi muda terus. Nah, itu. Jangan mau jadi tua. Kalau urusan umur kada boleh bertutuhan. Nah, itu ya. Kalau masalah umur jangan bertutuhan. Hendaknya kalau masalah umur ba'anum-anuman. Iya, artinya ba'anum-anuman biar terus semangat, ya kan? Biar terus semangat mensukseskan NU di Kota Banjarmasin. Nah, kalau kita ngomong-ngomong hendak mensukseskan NU, berarti kita harus mensukseskan warga-warga NU yang hendak menjadi anggota DPR di Provinsi Kalimantan Selatan. Kenapa ulun mendukung sekretaris PCNU ini jadi anggota DPR? Karena beliau ini dulunya juga sebagai anggota DPR di Provinsi Kalimantan Selatan, bahkan menduduki wakil ketua DPR di Provinsi Kalimantan Selatan.
Kita bangga ya. Itu dari PJNU ada juga tuh wakilnya. Mudah-mudahan Kevin Sidin kalau jadi anggota DPR, mudah-mudahan jadi ketua DPR. Amin. Kabul. Ya. Jangan hanya amin-amin aja. Yes. Tapi yang aslinya itu dicoblos aminnya. Amin. Wah, aminnya. Gitu ya. Jangan hanya amin-amin aja. Aminnya dicoblos. Amin. Gitu ya. Nah itu. Mudah-mudahan Sidin jadi ketua DPR di Kalimantan Selatan. Amin. Nah, tapi dengan catatan dan syarat ya, harus perhatian lawan IPNU dan IPPNU. Iya. Nah, gitu. Kalau diundang oleh IPNU dan IPPNU harus kada hadir. Harus hadir. Iya. Ya, artinya harus hadir kan. Jangan kada hadir. Gitu ya. Nah, itu. Di sini juga ada ini kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang mau jadi anggota DPR di Kota Banjarmasin. Ini ada murid Gus Dur. Masya Allah. Nah, Berdiri. Oh, Berdiri. Nah, ini Gus Rusdi. Beliau ini titisannya Gus Dur. Masya Allah. Nah, siapa hendak tahu ilmunya Gus Dur, ada 10% dalam beliau. Beliau ini dulu ketua GP Ansor. Nah, komandan Banser. Nah, kawan beliau dulu sekarang ini menjadi sekjen PBNU dan wali kota Kota Pasuruan, Gus Saifullah Yusuf. Nah, ini kawan Sidin. Ulun waktu semalam Mbak Elang ke rumah wali kota Pasuruan, Gus Saifullah Yusuf. Nah, pertama ditakut Sidin yang Gus Rus ini. Itu Gus Rus itu jangan masih hidup aja ke orangnya aja. Masyaallah. Jangan kita alhamdulillah Gus sampai sekarang panjang umur. Dikiranya mati nih. Itu Masya Allah. Nah, ini Sidin bercalon sebagai anggota DPR di Kota Banjarmasin, daerah pemilihan Banjarmasin Utara. Nah, ini mudah-mudahan sukses. Amin. Gitu. Masuk penting aja imannya. Mana yang lain? Amin. Amin. Amin pula. Gitu. Jangan hanya amin-amin aja, tapi dicucuk. Gitu. Nah, di sebelah sini itu ada lagi juga Ustadz Johansah. Assalamualaikum. Nah, ini Ustadz Johansah. Beliau juga pengurus PJNU yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR di Kota Banjarmasin, Dapil Banjarmasin Timur. Nah, kebujuran ulun rumah di Banjarmasin Timur. Ulun sudah berjanji lawan Sidin serumahan memilih Sidin. Nah, Banjarmasin Timur, insya Allah memilih berataan. Tapi nang bisa hak pilih hanya 2 ikon aja. Kadang-kadang belum ada yang pilih. Kalau mau serumahan artinya tuh. Nah itu ya. Mudah-mudahan beliau juga terpilih. Amin. Amin. Siapa lagi yang calon? Itu Gus Saifullah yang calon. Abdul Muthalib. Ah ini Timur. Ya. Ah ini kopi yang nomor 4. Diri. Ini sahabat kita Abdul Muthalib. Nah, bercalon juga sebagai anggota DPRD Kota Banjarmasin, Dapil Banjar Timur. Oh, Banjarmasin Timur. Oh, sama. Nah, ya kalau sudah satu dapil jangan pecahun. Nah, kenapa? Karena kalau pecahun berarti itu sama pepandangan juga. Ya. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan dari pengurus PJNU yang bercalon ini, mudah-mudahan ada yang terpilih. Amin. Nah itu kan, sehingga ada wakil kita dari PJNU, pengurus PJNU yang masuk ke Rumah Banjar Kota Banjarmasin dan ke Rumah Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Tujuannya mudah-mudahan di sana mereka seberataan dapat memperjuangkan NU yang sekarang ini sudah bagus sehingga menjadi lebih bagus lagi ke depannya. Karena kalau ke depannya lebih bagus berarti yang akan mengurus PCNU
Dan PWNU Kalimantan Selatan di masa yang bagus itu adalah mereka yang ada di IPPNU dan IPNU sekarang ini. Nah itu, mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mewakili daripada pengurus PCNU Kota Banjarmasin pada pagi hari yang mulia ini, ulun membuka acara seminar dalam tema peran aktif pelajar Nahdlatul Ulama dalam mengusung semangat nasionalisme menyongsong penyelenggaraan pemilu tahun 2024 di Hotel Rodita Banjarmasin. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan motivasi serta ilmu yang bermanfaat bagi kita semua warga Nahdliyin yang ada di Kota Banjarmasin. Ini saja yang dapat ulun sampaikan. Kurang lebihnya mohon minta maaf, dan juga maaf karena ulun telah datang tadi karena acara mulai subuh tadi sampai ini tadi 2 kali menasnyahi bayi. Ya, jadi habis dari sembahyang pengajian subuh di Nahdlatul Salam Pakaraya, kemudian ke Manarap, kemudian tadi ke komplek DPR, baru ke sini. Ya, maafin ya kalau datang telat. Memang biasanya ketua itu datangnya telat. Sebagaimana khatib, ya kan, khatib itu sunnah hukumnya datang telat. Nah, yang sunnah datangnya berdahulu itu adalah makmum. Nah, ya, makmum haram hukumnya datang telat sebelum imam. Gitu. Kalau imam datang telat tidak apa-apa. Ya. Nah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.